Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. In Jesus' name. Haleluya. Ayo semangat. Hari yang baru, Pastor menyapa Shalom bagi saudara terkasih. Yesus harapan jiwaku, pengharapanku hanya Tuhan Yesus yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Amin. Dia pokok selamat dan kesenangan sukacitaku. Yesus, Dia harapanku. Cayo. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yesus harapan jiwaku dan harapan setiap Bapak Ibu sekalian yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasanya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus
Dia harapanku. Dor. Yesus harapan jiwaku. Down, 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 down. Yesus pelepas dosaku. Ada amin? Amin. Dia pokok selamat dan sukacitaku. Yesus, Dia harapanku. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Setiap orang yang berharap pada Tuhan Yesus, mereka tidak pernah dikecewakan dan firman Tuhan tidak mungkin gagal. Apakah engkau percaya? Amin. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Yesus. Yes, Yesus, Dia juru selamatku. Yesus harapan jiwamu. Yesus pelepas dosamu. Dialah penyembuh. Dialah penyembuh dan kebenaranku. Yesus, Dia harapan kita. Yesus harapan jiwamu. Mana tangan-tangannya? Saya. Yesus penyembuh sakitmu. Dia pokok selamat dan sukacita kebenaranku. Yesus, Dia penolongku. Yesus, Dia penyembuhku. Yeay, amin. Yesus, Dia penolongku, Dia penyembuhku. Amin. Amin, amin. Siapa yang sudah mengalami, merasakan kesembuhan, pertolongan Tuhan? Saya. Ya, makasih Ibu Erni Alibasa, puji Tuhan. Ada Bandi Ningsi. Pujian ini sangat memberkati. Bagaimana pujian yang mengajar kita untuk selalu rendah hati, koreksi diri, dan sebentar Pastor akan membawakan pujian ini. Semua kita yang sudah hadir live streaming ini, ada ribuan orang ya, ada ribuan di YouTube, ribuan di Facebook, ada 300-an di TikTok. Pasti deh dapat berkat. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Tuhan Yesus. Kau yang maha tahu
yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati, Andi, tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Tuhan Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hatiku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati, Andi, kami, aku tetap setia. Biar Tuhan terus mendapati kita menjadi pribadi yang setia, taat, jujur di hadapan Tuhan. Rendah hati, tidak menghakimi. Meski hari ini kita ada di situasi, pasti ada orang-orang yang selalu menghakimi Anda, menjelekkan Anda. Saat Anda jatuh, pasti ada orang yang menjelekkan. Saat Anda diangkat Tuhan, pasti ada orang-orang seperti itu. Biar setiap kita hatinya terus lurus di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Tuhan Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Sesaat lagi Pastor Andy akan membagikan renungan firman Tuhan. Saudara-saudara yang punya pena atau not mau catat, silakan disiapkan. Karena sebelum Pastor mendoakan orang-orang sakit, Pastor membagikan firman Tuhan, firman kesembuhan, firman kekuatan, firman keselamatan bagi setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
Tuhan Yesus dapati kita tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Tuhan Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, amen, kebaikanmu. Ya, sesaat lagi Pastor akan mendoakan setelah membagikan firman Tuhan. Saudara-saudara, selamat bergabung dan selamat mempersiapkan hati untuk mendengarkan taburan firman Tuhan. Kita menjadi pribadi yang kuat, yang setia, yang jujur, yang menjadi berkat, yang sehat, yang panjang umur. Amin. Biar Tuhan dapati kita tetap setia sampai menutup mata di bumi ini dan kembali ke pangkuan Bapa di surga dengan tetap setia, jujur, taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu terkasih, Shalom. Dalam hidup kita ini pasti ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, menjadi musuh dalam hidup kita, atau membenci kita, atau juga menjelek-jelekkan kita, memfitnah kita, atau senang melihat kita jatuh. Situasi atau oknum-oknum seperti ini selalu ada, baik saudara-saudara dalam kondisi terpuruk atau saudara-saudara dalam kondisi diangkat Tuhan, baik keadaanmu, orang jenis-jenis ini akan selalu ada. Firman Tuhan hadir saat ini untuk supaya kita mengerti kebenaran, dan ketika kita alami hal-hal yang saya katakan, dijahatin, difitnah, dijelekin, jangan kita membalas. Karena semua hal-hal tentang fitnahan, dijelekkan orang, direndahkan, diomongin, dibully, itu adalah kejahatan. Nah, sekarang kita lewat pelayanan ini akan dikuatkan supaya kita tidak membalas kejahatan-kejahatan orang kepada kita dengan kejahatan yang sama. Kalau kita membalas kejahatan, kita juga orang jahat. Tetapi kita mau kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Pasti deh saudara-saudara terberkati. Baik, pertama-tama Pastor membuka dari Roma pasal 12 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma pasal 12 ayat 17. Sekali lagi, Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21, ya.
Roma 12 ayat 17 sampai 21. Selamat mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuh, kita perhatikan ya, dan kita dengar ini dengan rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ayo kita mau jujur dalam hati. Siapa yang dalam hidupnya pernah dijahatin orang? Saya jujur. Di sini firman Tuhan datang pagi-pagi ini kepada Bapak Ibu sekalian, mengingatkan, menyampaikan, menghimbau supaya janganlah kita membalas kejahatan mereka dengan kejahatan. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti kita juga orang jahat. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Artinya, sekalipun engkau dijahatin, tetap lakukan kebaikan. Jangan lantas ketika engkau berbuat baik, engkau dijahatin, ya engkau disirikin, lalu engkau berhenti berbuat baik. Tidak. Tetap lakukan yang baik itu. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Semua orang di sini berarti termasuk orang-orang yang menjahati kita. Wah, kerennya firman Tuhan. Kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, apakah upahmu? Apakah jasamu? Karena semua orang bisa buat hal yang sama. Tapi ketika kita bisa berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita juga, itu keren, itu luar biasa. Itu adalah buah roh yang sesungguhnya, yang hidup dalam kehidupan kita. Amin. Ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi setiap orang punya potensi membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi ketika saya, Bapak Ibu terkasih, dengarkan renungan ini, kita tidak membalas kejahatan orang kepada kita dengan kejahatan. Bukan kita lemah, bukan. Bukan kita takut, bukan. Tetapi karena kita mengerti firman Tuhan. Tuhan kehendaki kita semua hidup dalam perdamaian. Hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi sekali lagi pesan garis bawah tolong diperhatikan. Orang Kristen yang hidup sedang firman Tuhan, ketika dijahatin dia tidak membalas, itu bukan dia takut. Bukan karena dia lemah, bukan. Tetapi dia adalah pribadi yang menjadi pelaku firman Tuhan. Artinya apa? Orang Kristen mungkin banyak. Tapi yang Tuhan mau hari-hari ini, orang Kristen yang menjadi pelaku firman Tuhan. Sedapat-dapatnya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kalau bagi orang Kristen ada masalah besar dikecilin, yang kecil di skip, diampuni. Bukan mencari-cari masalah. Hati-hati dengan roh yang suka mencari-cari masalah. Meskipun dia sebagai orang Kristen, tapi hati-hati kalau dia suka mencari-cari masalah atau mengumbar-umbar masalah orang lain ataupun menjelek-jelekkan. Hati-hati, kita tahu dalam roh orang itu apa yang berdiam. Yang Tuhan mau dalam hidup kita, Roh Kudus itu memimpin kita hidup dalam perdamaian dengan siapa? Dengan semua orang. Ayat 18
sudah Karet 19 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kalau manusia membalas itu terbatas. Tapi kalau kita ketika dijahatin, kita diam, kita mengampuni, kita mendoakan, kita memberkati. Kalau orang itu yang jahatin orang benar senantiasa tidak bertobat, nanti dia akan mendapat upah dari Tuhan dari kejahatannya. Upah orang benar hidup kekal, tapi upah orang jahat mendapat hukuman. Dan kalau Tuhan yang memberi hukuman, itu lebih mengerikan dibandingkan kita yang manusia terbatas. Jadi memang sukar ketika hadapi situasi kontroversi hati, ketika kita sudah berbuat baik dalam hidup, dalam pelayanan, di dalam sikap, tapi ada saja oknum-oknum yang selalu mau untuk menjahatin kita. Kalau kita banyak salah, kita bertobat. Tapi kalau kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau, kita sudah mau dipimpin Roh Kudus hidup benar, kita harus belajar MB. Apa itu MB? Masa bodoh. Lu mau bilang apa, terserah. Lu mau jelekin kita, terserah. Lu mau fitnah-fitnah, terserah. Lu mau iri hati, yang rugi siapa? Dia sendiri. Kita tetap harus jaga hati kita. Sama-sama katakan, saya jaga hati. Ketika ada orang menjahatin saudara, kita harus jaga hati. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita membalas, kita juga adalah sama-sama jahat. Ya. Ayat 20-21. Tetapi jika seterumu lapar, seterumu itu termasuk musuh-musuhmu atau orang-orang yang menjahatin Bapak Ibu. Perhatikan, ketika orang yang menjahatimu itu lapar, firman Tuhan mau ajar kita begini. Dan ini ayat Alkitab yang sangat emas banget ya. Karena biasa ketika secara umum pemikiran manusia, ketika musuhmu sedang lapar, biasanya orang mengejek. Kalau kita bahasa Makassar, Pak Cidaki. Atau kita bahasa apa? Kapokin. Atau seolah-olah kita bilang, jeralu. Nah gitu, tapi itu enggak. Itu bukan ajaran firman Tuhan Yesusku. Tuhan Yesusku mengajarkan supaya ketika ada orang yang menjahatimu lapar, jangan kamu tertawain, jangan kamu ejek, jangan kamu hina. Kalau kamu hina, kamu ejek, lah sama juga kamu nanti menjadi orang-orang jahat. Mungkin belum jahat, tapi benih kejahatan itu sudah di hati. Tuhan Yesus ajar luar biasa loh kepada saya dan kita semua anak-anaknya. Kalau ada orang yang menjahati Bapak Ibu sekalian, dan engkau tahu, engkau dapati dia sedang lapar, jangan kita ketawain, jangan kita rendahkan, jangan. Tetapi berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Sebab dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Puji Tuhan. Jadi ketika kita
tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita sabar. Firman Tuhan berkata di sini indah banget. Kamu menumpukan bara api di atas kepala orang-orang yang menjahatimu, tetapi engkau membalasnya dengan kebaikan. Keren gak kira-kira ini? Keren banget, ya. Maaf ya Bapak Ibu sekalian, biasanya orang pada umumnya ketika dijahatin, dia itu merancangkan kejahatan atau dia merancangkan membalas kejahatan. Ya, itu tercatat peringatan di dalam kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-22. Ya, Pastor baca sekarang maju kitab Amsal 20-22 supaya kita itu hati-hati, jangan sampai ketika kita dijahatin, jangan sampai otak kita bermain, hati kita mulai kontroversi hati, lalu kita mulai merancangkan hal-hal yang jahat untuk membalas. Tidak boleh demikian. Ya, Amsal 20-22 ini memberi peringatan kepada kita. Bisa bacakannya. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Ayo, kadang-kadang, atau mungkin kemarin, atau mungkin saat sebelum dengar khotbah renungan ini, kita sudah greget banget gitu. Jangan. Jangan engkau berkata akan membalas kejahatan. Ingat, itu bukan haknya kita. Kalau kita diomongin, dijelekin, difitnah, manusiawi sih. Tapi kita tidak, Tuhan kasih wewenang untuk menghakimi. Apalagi membalas kejahatan. Kalau kita membalas kejahatan dan kejahatan, kita juga menjadi sama-sama jahat. Ya, jadi jelas banget Amsal 20-22 berkata, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Ayo, di sini barangkali ada yang sudah mulai dongkol di hatinya. Aku mau balas, aku mau rancangkan ini, aku mau supaya lihat kamu jatuh, aku mau lihat kamu susah. Tidak boleh, itu bukan dipimpin Roh Kudus. Itu ada iri hati dalam jiwa dan itu tidak sehat. Itu bisa membuat engkau sakit. Sakit hati itu bisa membunuhmu. Tetapi hati yang bersih, hati yang mengampuni, hati yang mengalir kasih, itu akan membuat engkau hidup dalam sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab, Bapak Ibu terkasih. Ya, jadi janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Kalau sudah pernah dibuang pikiran itu, dibuang, dihilangkan, tidak boleh. Ya, nantikanlah Tuhan, Ia yang akan menolong engkau, Ia yang akan menyelamatkan engkau, Ia yang akan menyembuhkan engkau, Ia yang akan membela engkau. Amin. Amin. Maju kitab Amsal 24 ayat yang ke-29. Sekarang Pastor baca dari kitab Amsal pasal 24 ayat yang ke-29, ya, puji Tuhan. Amsal 24 ayat 29, Pastor bacakan. Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian ku perlakukan dia. Ayo, pernah nggak kita berpikir atau dengar kata-kata ini di lingkungan di mana kita ada? Kau bikin apa saya?
Jangan kau kira aku nggak bisa bikin kamu juga susah. Jangan. Itu kalau mungkin pernah terjadi, itu manusia lama. Kan udah dikubur, udah bertobat, udah dipimpin Roh Kudus. Jadi jangan sampai kita membalas kejahatan dan kejahatan. Lalu kita mulai berkata, sebagaimana dulu kamu jahatin aku, demikian hari ini akan kuperlakukan kamu. Aku akan balas dendam menurut perbuatanmu. Tidak boleh lagi. Ya, firman Tuhan ini ketika kita dengar dengan rendah hati, membawa kesejukan dan damai di hati. Siapa yang hatinya damai dengar renungan ini, saya, puji Tuhan. Ingat ya, janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Jadi jangan. Ya, jangan merancangkan yang busuk di hatimu. Mungkin karena engkau iri hati, engkau dengki, engkau sirik. Jangan. Jadi renungan ini bukan hanya menguatkan kita, tetapi juga memberi nasihat kepada orang-orang yang hari ini sedang meluap-luap hatinya, suka menjahati orang lain. Jadi jangan lagi, ya. Baik, sekarang Pastor Aji kita maju. 1 Tesalonika pasal 5, ya. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Sekarang Pastor maju baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Puji Tuhan. Sekali lagi, Pastor akan baca firman Tuhan setelah ini dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15 sampai 22. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Perhatikan ya, simak ya, cek ya hati masing-masing. Jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi usahakan yang baik. Dari ribuan orang yang nonton ini, di YouTube ada 2.400-an, di Facebook ada hampir 4.000, di TikTok hampir 1.000. Mungkin di antara ribuan orang ini ada yang merancangkan untuk buat yang tidak baik bagi orang lain. Stop. Itu nggak berkah buat hidupmu. Engkau sedang menggali sendiri lubang celaka dan engkau akan jatuh. Dan bagi Bapak Ibu terkasih pemirsa yang Pastor ini kasihi, kalau engkau dijahati, jangan balas. Itu tandanya engkau kuat. Kau bisa mengendalikan dirimu. Itu tandanya engkau melakukan firman Tuhan. Itu tandanya engkau mengasihi Tuhan. Kalau orang berbuat jahat pada kita, kita balas. Kita sedang menyenangkan daging kita.
apabila kita terus hidup sebagai orang Kristen dan dipimpin daging, kita belum bisa menjadi pribadi yang senangkan Tuhan. Hendaklah kita hari-hari hidup yang Tuhan kasih dipimpin oleh Roh. Keinginan daging itu beda dengan keinginan Roh. Keinginan daging itu amarah, kebencian, iri, dengki. Dan ini bisa juga ada dalam kehidupan orang Kristen bahkan sekalipun dia melayani. Tuhan tidak menghendaki pelayanan atau kehidupan yang dipimpin daging. Karena daging sama sekali tidak berguna. Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Saya bisa menjadi pribadi yang senangkan Tuhan. Demikian pun Bapak Ibu sekalian. Ketika dipimpin oleh Roh. Karena daging tidak memuliakan Tuhan. Daging itu ego, daging itu mau menang sendiri, daging itu munafik, daging itu maunya terus dipuaskan dengan mengumbar amarah. Tetapi kehidupan Roh termasuknya ketika kita dijahatin, kita tidak membalas. Itu berarti kita betul-betul menghidupi kehidupan Kristen dan dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, membuat Tuhan bangga ketika engkau dijahatin, engkau nggak membalas dengan kejahatan, engkau betul-betul menghidupi kehidupan Roh. Pastor katakan seringkali bahwa kita ini adalah manusia roh. Setiap pagi Pastor kasih firman Tuhan, makanan buat roh kita. Jadi saudara-saudara terkasih, perhatikan baik-baik sekali lagi, Pastor ulang ayat 15, 1 Tesalonika pasal 5. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi perhatikan, usahakanlah. Kita usahakan yang baik, bukan usahakan yang jahat. Jadi jangan sampai kita usahakan merancang yang jahat dalam hati. Ingat, hatimu itu adalah kehidupan. Ketika hatimu engkau masukkan yang jahat, engkau mengalirkan kejahatan. Ketika engkau menjaga hatimu, disitulah terpancar kehidupan. Sesaat lagi, Pastor Andy akan mendoakan orang-orang sakit secara live streaming. Saudara yang mama, papa, atau keluarga, anak, suami, istri ada yang sakit, sesaat lagi Pastor akan doakan, siap-siap di depan handphone, layar kaca, Bapak Ibu sekalian. Setelah renungan firman ini, Pastor selesaikan hari ini. Nah, sekarang maju ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Yes, bersukacitalah. Orang yang benci, iri, dengki tidak bisa bersukacita. Tidak bisa. Dia dikuasai amarah. Orang yang bisa bersukacita adalah orang yang tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Orang yang bisa bersukacita adalah orang yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 17, tetaplah berdoa. Berdoalah sampai engkau bisa mengampuni. Berdoalah sampai engkau bisa tidak membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan. Berarti doa-doamu membuat engkau kuat.
Kalau kita banyak berdoa tapi masih gampang baper, gampang tersinggung, doa-doamu itu belum membuatmu kuat. Padahal yang benar, doa membuat engkau kuat. Ketika manusia rohmu kuat, engkau memiliki roh yang sempurna. Amin. Tetaplah berdoa. Katakan bersama-sama, saya tetap berdoa. Meskipun badai silih berganti, ataupun meskipun berkat silih berganti, ataupun meski hujatan silih berganti, aku tetap berdoa. Sambil ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan ingat ayat 19, janganlah padamkan roh, jangan anggap remeh, rendah nubuat. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Hati-hati, jangan sampai kita merancangkan kejahatan. Termasuk jangan sampai kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Puji Tuhan, siapa yang terberkati? Saya. Nah, satu bagian lagi Pastor ajak kita melihat ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita selesai di pembacaan firman Tuhan 1 Petrus ayat 12. Sekarang saya akan membacakan lagi 1 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai 12. Puji Tuhan. Ayo Bapak Ibu sekalian, kita tanya siapa yang merasa terberkati dengan pelayanan ini. Saya. Puji Tuhan. Saudara terberkati, Pastor rindu saudara juga diubah. Firman Tuhan datang mengubah kita, bukan hanya doa-doa yang menyehatkan, menyembuhkan saudara dari sakit-sakit yang mungkin dokter angkat tangan, tetapi firman Tuhan yang Pastor bagikan ini kiranya juga menguatkan hati Bapak Ibu sekalian dan membawa setiap kita setia menjadi pelaku firman Tuhan. Makasih banget atas saudara-saudara sudah bisa merespon dan juga tidak sedikit yang memberikan tap TikTok ini, lope-lopenya, mawar-mawarnya, stiker-stikernya. Makasih. Baik, sekarang kita lanjut lagi. 1 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai 12 ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai 12. Puji Tuhan. Mendengarkan, saya bacakan buat Bapak Ibu terkasih ya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Puji Tuhan ya. Jadi jangan. Ada yang komentar, wah puji Tuhan hari ini ayatnya dibuka firman Tuhan banyak. Iya, memang sengaja Pastor doa minta tuntunan supaya bisa memberi referensi ayat-ayat ini supaya kita betul-betul kuat dan kita tidak ragu untuk menjadi pelaku firman Tuhan di bagian ini, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, jangan. Namun sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Ayo, Tuhan melarang kita membalas kejahatan. Tuhan perintah, Tuhan himbau, Tuhan mau
Bagaimana kita senangkan Tuhan? Ini loh, kamu harus memberkati. Sekali lagi, Tuhan larang kita membalas kejahatan-kejahatan. Sudah, gak usah tafsir terlalu jauh lah. Gak usah berkata, Tuhan saya bisa apa tidak? Saya nggak mampu. Pasti bisa. Ketika Tuhan berfirman, engkau dengan rendah hati menerimanya, pasti bisa. Yang tidak mampu, Roh Kudus akan mampukan engkau. Yang penting Bapak Ibu saat dengar firman, mau atau tidak. Ketika engkau mau, maka bagian yang engkau tidak sanggup, Roh Kudus akan menolong, memampukan engkau. Yang penting kita mau. Saya mau jadi pribadi pemaaf, pengampun. Saya tahu hatiku bukan tempat sampah untuk menyimpan kejahatan orang lain. Bukan. Hatiku ini adalah rumah Roh Kudus. Namanya aja Roh Kudus, berarti hal-hal yang kudus. Kalau benci, iri, dengki, amarah, itu kan yang najis. Untuk apa saya simpan? Hatiku bukan tempat najis, bukan tempat sampah. Hatiku dan hatimu adalah rumah Roh Kudus. Dan Roh Kudus mau hal-hal yang kudus, yang apa yang Tuhan ajarkan, apa yang kita lakukan, biar semua memuliakan Tuhan. Amin, amin. Sekali lagi pesan ulang ya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, Bapak Ibu terkasih. Jangan juga balas caci maki dengan caci maki, ingat ya. Tetapi sebaliknya, hendaklah kita sekalian, saya, Bapak Ibu terkasih, saling memberkati. Hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Yaitu apa? Untuk memperoleh berkat. Sebab, ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ingat ya, harus berusaha mencari perdamaian, jangan cari gara-gara. Cari perdamaian itu memang lebih sukar dibanding cari gara-gara, cari musuh. Cari musuh satu hari bisa dapat banyak, tapi cari saudara yang bisa mendukungmu dalam iman atau sahabat itu satu hari, bahkan satu bulan belum tentu nemu satu. Tapi cari musuh satu hari bisa dapat banyak. Yang Tuhan mau kamu dan saya usahakanlah hidup berdamai dengan semua orang. Sekarang ayat yang ke-12 ya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi ketika engkau dijahatin, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita membalas, kita berarti sama-sama jahat. Tapi ingat, ayat ini ditutup dengan kata-kata Tuhan menentang orang-orang jahat. Dijahatin orang, sabar aja.
engkau jahatin orang benar. Ingat, bertobatlah. Kalau kau tidak bertobat, engkau akan bertemu dengan Tuhan yang membela orang-orang benar. Pastor close renungan hari ini dengan Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ketika kita hidup dalam firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, tetapi kita difitnah, dijahatin, disalah mengerti, dijelekin, kita harus bisa menahan diri, mengampuni dan mendoakan orang tersebut. Karena dengan demikian kita menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi anak-anak yang memuliakan Bapa di surga. Ayo, siapa yang mau jadi pribadi yang menyenangkan hati Bapa di surga? Saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yesus memberkati, dan sekarang saatnya time for healing. Bersyukur banget buat firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara, Pastor kasih kesempatan untuk diinfokan kepada mereka yang mau didoakan, karena saat lagi Pastor akan mendoakan orang-orang sakit, dan cepat saja. Tapi kuasa Tuhan sudah menolong menyembuhkan banyak orang-orang sakit. Are you ready? Amen. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pertama-tama, Pastor Andy mengucap syukur sama Tuhan Yesus buat pelayanan ini luar biasa. Pelayanan ini bisa ada, begitu banyak kesaksian nyata, begitu banyak orang ditolong Tuhan, begitu banyak orang-orang yang mengalami mujizat kasih Bapa surgawi. Itu karena berkat-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar Pastor mendoakan saudara yang sakit, dan juga saat ini saya pertama-tama memberkati air minum yang Bapak Ibu sudah siapkan, ya. Angkat saudara-saudara dan Pastor berdoa. Setiap air yang mereka angkat diberkati. Saat mereka minum, menjadi berkat kesembuhan di tubuh mereka yang sedang sakit. In Jesus' name, air ini diberkati. Amin. Saudara-saudara, silakan minum, jadi berkat buat tubuhmu, buat kesehatanmu, dan kalau ada sakit-sakit di tubuhmu, lewat doa-doa ini, lewat apa yang kau minum, jadi berkat radang infeksi, penyempitan, stroke, kelumpuhan, atau ada jamur bakteri virus kuman di tubuhmu. Minumlah air berkat ini yang sudah kita sama-sama doakan, memberkati. Air ini menjadi berkat kesembuhan dari Tuhan buat kesehatanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Memang enak air berkat itu, air yang perlu didoakan itu kita minum, rasanya itu sejuk banget. Ada berkat di dalam air yang kita minum. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudara sekalian yang sedang sakit saat ini, marilah dengan percaya bahwa kuasa kesembuhan ilahi itu masih ada, dan
bisa terjadi dalam hidupmu saat ini. Yang mau didoakan, Bapak Ibu silakan angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang tadi udah didoakan airnya, mau aktivitas, mau kerja, silakan. Ya, karena sekarang Pastor mendoakan khusus orang-orang sakit. Orang-orang sakit saat ini yang butuh, rindu, kesembuhan ilahi, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara, puji Tuhan. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara dengan percaya. Dimanapun Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan live stream ini yang sedang sakit dan engkau mengangkat tangan sebagai respon engkau percaya dan butuh kesembuhan ilahi in Jesus name, Pastor Andy mendoakanmu. Aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh Bapak Ibu sekalian. Diberkatilah tubuhmu, diberkatilah kesehatanmu, semua organ-organ tubuhmu disembuhkan, dipulihkan dari kelemahan, dari sakit penyakit, dari kondisi medis yang buruk, atau tubuhmu yang sedang drop saat ini. Tanganmu yang terangkat. Tuhan turun tangan dengan kasih-Nya. Kasih dari surga. Mengalir, 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 dan mengalir. Dan saat ini tubuhmu diberkati, tubuhmu segar, tubuhmu sembuh. Ini terjadi karena kasih dan kuasa Tuhan. Pastor ucapkan doa ini dalam nama Yesus. Mengalir kuasa kesembuhan. Mengalir di tubuh ini, mengalirlah kesembuhan, pulihkan dan sembuhkan, mengalir, mengalir, mengalir. Dan sekarang engkau cek tubuhmu. Cek tubuhmu yang sudah diberkati. Cek kesehatanmu saat ini. Yes. Dan bersyukurlah. Pastor lihat ada kesaksian-kesaksian. Saya disembuhkan, saya dipulihkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kuasanya tidak berubah. Puji Tuhan, saya disembuhkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan.
telapak tangan saya seperti panas. Saya disembuhkan, puji Tuhan. Saya dilepaskan, dari ikatan dosa terlepas. Yes, puji Tuhan. Ini yang mereka alami secara instan. Puji Tuhan, 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 puji Tuhan. Tuhan yang mendengarkan doa-doa kita, Tuhan yang melawat kita, Tuhan yang memberi kesehatan dan kesembuhan di tubuhmu. Bukan Andi Simon, saya dan saudara sama manusia biasa. Saya hanya memohonkan doa dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya mengenal Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang menyembuhkan. Dia tabib dan segala tabib, dia dokter yang sanggup, dokter yang ajaib. Dan puji Tuhan, banyak yang disembuhkan. Kakiku disembuhkan, jantungku disembuhkan, paru-paruku disembuhkan, nafasku normal. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sembuhkan setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, anakku disembuhkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya dilepaskan, puji Tuhan. Kuasa Roh Kudus mengalir, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Banyak yang disembuhkan. Saudara-saudara bisa bersaksi besok atas apa yang Tuhan sudah kerjakan atas hidupmu, kesehatanmu saat ini. Hore! Senang banget. Dan sebelum pastor close, pastor kasih apresiasi hari penonton yang ada di TikTok 1000 lebih, yang di Facebook 4000-an, yang di YouTube 2500. Berarti hari ini penonton live streaming totalnya ada 7.500. Hore. Dalam berkat Tuhan, saudara mengalami kebaikan Tuhan dari pelayanan ini. Di hari-hari berikutnya, kalau Tuhan masih percaya, penonton bisa bertambah banyak. Supaya apa? Banyak orang dipulihkan, disembuhkan secara cuma-cuma oleh karena kasih Tuhan Yesus. Setelah kau sembuh hari ini, semua sehat, panjang umur, dan melayani Tuhan. Firman Tuhan tadi, saudara ingat, dengar, jangan jadikan hatimu, hidupmu tempat sampah lagi, karena hatimu adalah rumah Roh Kudus. Diberkati keluarga Bapak Ibu sekalian, diberkati anak cucu Bapak Ibu sekalian, diberkati usaha pekerjaan, apa yang Bapak Ibu kerjakan, Tuhan Yesus oleh kasih-Nya membuat engkau sukses, berhasil, dan beruntung. Puji Tuhan, puji Tuhan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin, amin, amin. Bapakku di surga, terima kasih buat pelayanan ini. Sungguh engkau mulia dan engkau sudah nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Bersyukur, kami cinta ke Bapa. Makasih Bapakku di surga. I love you Lord. I love you Father. Amin. Yeay. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang, pastor sebelum closing, mau coba baca-baca komentar. Makasih semuanya. Wih, ada yang request pujian Surya Bersinar. Ya, pas pastor lihat, pas baca, dan pujian itu ada. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Ada Angel Maya, makasih banyak banget ini jempol-jempolnya, sapaannya. Makasih juga yang ada di Facebook Novi, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang di
TikTok juga. Makasih ada Veronica, ada user. Makasih semuanya, puji Tuhan. Iya, makasih. Ini ada yang baru gabung ya. Besok doakan lagi jam 6.05 ya, puji Tuhan. Ingat, saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, tetap tersenyum, tetap berdoa. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Saudara-saudara, mungkin yang mau tanya-tanya sambil Pastor memuji Tuhan, Pastor baca. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab, Pastor jawab. Seperti tadi ada yang bertanya, jam berapa Pastor? Setiap pagi di TikTok, di Facebook, dan di YouTube, Pastor ini hadir melayani jam 6.05 WITA. Setiap hari, selama saya masih hidup, selama masih sehat, saya melayani setiap pagi, termasuk hari Sabtu dan Minggu. Ya, ada yang bertanya, kok ada info Pastor Andy? Rick, nonton videonya, itu adalah pesan-pesan penguatan bagi keluarga yang meninggal dunia. Pastor Andy hari ini Tuhan masih kasih kehidupan dan sehat-sehat. Yeay. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, ingat tetap tersenyum, tetap berdoa. Tuhan selalu hadir, maka cicing siu tak tinggalkan kita. Yes, hore! Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yes, Yesus itu setia, tak tinggalkanmu. Oleh semuanya, kasih Ibu Erni Alibasa, Cici yang baik hati, Pak Budi Wijaya, Pak Samuel, Rinta Sembiri, dan ada Annabeth, Rahasia, ada Boru Napitukulu, Oras, Surya bersinar di balik awan. Yesus itu setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus itu setia, tak tinggalkanmu. Amin. Yesus itu setia, Yesus selalu hadir, Yesus itu nyata, tak tinggalkanmu. Amin, amin. Pastor baca-baca komentar. Tadi ada yang tanya di TikTok, apakah
bisa hadir di live untuk sore atau malam. Bisa jawab langsung ya. Untuk rutin di TikTok live sore dan malam itu belum diadakan. Tetapi kadang-kadang seperti kemarin yang nonton itu ramai. Ada 11.300 kemarin sore di TikTok. Jadi untuk rutin belum ada, tapi kalau saudara misalnya senang hati pelayanan ini, lalu mengikuti atau subscribe di channel akun TikTok maupun Facebook dan YouTube, kadang pastor bisa hadir secara tiba-tiba, tergantung kalau memang tergerak untuk mendoakan. Dan kemarin di TikTok itu ada 11.300 dan banyak sekali kesaksian-kesaksian yang segar yang mereka terima, mereka alami saat Pastor Andy live streaming kemarin sore. Kenapa belum rutin Pastor? Karena jujur form doa banyak banget ya. Form doa banyak banget sehingga Pastor masih terbagi waktunya, dan juga masih fokus untuk live pagi. Live pagi ini yang nonton hari ini ada 7.500 yang nonton langsung. Tapi biasanya sepanjang hari ini bisa sampai ratusan ribu yang mengikuti live harian. Puji Tuhan. Kira dijawab ya. Elia, Pastor Andy di mana? Pastor Andy di hatimu, cie. Ya. Pastor Andy stay di kota Balikpapan, dan Geraha Yes Balikpapan dan THC singkatan Tribun Healing Center yang beralamat di Jalan Marta Dinata nomor 3 Balikpapan Tengah, Mekarsari, Balikpapan. Itu adalah tempat pelayanan Pastor Andy yang diadakan kebaktian Time for Bible tatap muka di hari Minggu pagi. Ya, hari Minggu pagi jam 8 WITA. Itu yang datang ramai karena di sana juga kita kasih fasilitas makan, minum, healing water, semua gratis. Dan kadang kalau pastor ada berkat juga kita bagi sembako, beras bagi orang-orang tidak mampu. Pelayanan ini adalah pelayanan memberkati, wadah di mana Tuhan percaya Pastor Andy mengabdi untuk menjadi berkat, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan menjadi perpanjangan tangannya Tuhan, supaya banyak orang-orang boleh merasakan kasih-Nya dan juga merasakan pertolongan Tuhan. Makasih. Ya, story WA-nya apa itu? Enggak paham. Ya, ada yang minta bantu pekerjaan untuk suami. Besok ya, besok jam 6.05 Pastor hadir mendoakan. Jadi sekarang ini tinggal baca komentar, lalu juga menjawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, puji Tuhan. Makasih Ibu Inge Irawati, Ibu Inge Budiati, makasih semuanya. Ibu Wangkiau, makasih semuanya. Indah Siadari, makasih. Tuhan tahu apa yang kita alami hari-hari ini. Perhatikan bunga bakun di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan
cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Yes, amin. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur apa? Tuhan Yesus memberkatiku dan memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, banyak mujizat terjadi di pelayanan ini. Sampai jumpa besok lagi. Saudara-saudara yang butuh didoakan, besok Pastor hadir kembali di live ini jam 6.05 WITA. Akhirnya Pastor ucapkan selamat masuk hari yang baru dengan hore sukacita, senang aku, dan nikmatilah kebaikan Tuhan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidupmu. Sepanjang hari ini, supaya besok kita datang lagi doa Bapakku di surga. Amin, amin, amin. Yang terberkati silakan dibagikan dan juga silakan kasih komentarnya, berkat rohani apa yang sudah engkau terima, dan juga boleh di like di TikTok. Coba Pastor coba TikTok di layar kacanya TikTok ini. TikTok. Oh, jadi kita juga sendiri bisa juga TikTok. Jadi bisa like sendiri. Ntar kalau di Facebook bisa nggak ya? Oh, nggak bisa kalau di Facebook. Di Facebook malah nggak bisa. Di YouTube juga nggak bisa. Yang bisa di TikTok aja. Di TikTok layar kacanya di TikTok wis dapat banyak hati. Wih, puji Tuhan. Udah, saya masih mau belajar melayani di media sosial ini. Makasih semuanya ya, memberkati. Wih, banyak yang kirim ucapan terima kasih. Dadah, memberkati. Shalom. Ingat ya, sola fide, apapun terjadi, hiduplah oleh iman. Karena Tuhan Immanuel, Dia sayang kita, Dia sertai kita sampai selama-lamanya. Bless you, bless day, terus memberkati. Shalom semuanya, dadah.